Hai guys, salam sehat. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya kalian? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Kalian sudah sarapan belum? Pagi ini Pak Ardi sedang sarapan. Nah, kalian harus juga sarapan di pagi hari supaya tubuhnya kuat. Nanti untuk belajar juga berpikirnya tidak lemah. Jadi kita kuat dalam berpikir, konsentrasi tinggi. Itu gunanya sarapan. Nah, pagi hari ini Pak Ardi sarapannya tempe, sayur kangkung, juga ayam, tidak lupa sambalnya. Kenapa pakai sambal? Karena Pak Ardi suka pedas. Karena sambal itu mengandung vitamin C yang tinggi, baik untuk kesehatan. Tempe juga proteinnya tinggi. Dan sayur kangkung menyehatkan supaya untuk pencernaan kita lancar. Ingat ya, tetap sarapan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Tetap sehat selalu dan semangat dalam belajar. Bye. Hai guys, selamat pagi. Apa kabar kalian? Pak Adi berharap kalian kabarnya baik-baik saja dan luar biasa. Ya, masih bersama Pak Adi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum mulai pelajaran, apakah kalian sudah mandi? Sudah sarapan pagi? Jangan lupa mandi dan sarapan pagi ya, agar tubuh kita selalu bersih dan sehat selalu. Dan semangat dalam belajar karena perutnya sudah terisi. Nah, pada pagi hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai, maka kita berdoa dahulu. Siap untuk berdoa? Siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini Pak Ardi ingin membahas pengertian ide pokok. Mungkin anak-anakku pernah ya, dulu sudah kita pelajari, jadi kita mengingat kembali. Baiklah, ide pokok adalah inti dari sebuah cerita atau paragraf. Jadi intinya dalam sebuah paragraf. Diingat baik-baik. Atau dengan kata lain, ide pokok adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Jadi, inti dari informasi sebuah paragraf. Kalian kan membaca sebuah paragraf, jadi intinya itu. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Itu semua sama artinya, cuma istilahnya yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah kita mencari ide pokok. Jadi kita lihat paragrafnya dulu, tentukan kalimat utamanya, lalu muncullah ide pokok. Ingat ya, cari paragrafnya dulu, tentukan kalimat utama, lalu muncul ide pokok. Sekarang Pak dijelaskan kalimat utama ya, pengertiannya. Kalimat utama merupakan pokok utama atau bisa juga ide pokok utama. Ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Jadi, intinya, kalau kita mencari ide pokok, kita harus menemukan kalimat utama dulu. Kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Bisa dimengerti ya? Nah, kalimat utama sendiri itu ada 3, yaitu kalimat deduktif, induktif, dan campuran. Apa sih bedanya kalimat ini? Pak dijelasin ya. Jadi paragraf deduktif adalah kalimat utama berada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah kalimat utama berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Jadi diingat-ingat ya,
Yang deduktif itu di awal kalimat utamanya, induktif di akhir, dan paragraf campuran di awal dan akhir. Selalu ingat itu. Dulu Pak Ardi pernah sampaikan ya. Berikut ini adalah pengertian kalimat penjelas. Kalian baca sendiri ya. Intinya kalimat penjelas itu bukan dari kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, berarti selebihnya dalam sebuah paragraf itu kalimat penjelas. Nah, bisa dimengerti, kalimat penjelas ini jika disingkat bisa menjadi gagasan pendukung. Jadi kalian ambil inti dari kalimatnya, kalian singkat, maka kalimat itu menjadi gagasan pendukung. Bisa dimengerti anak-anakku? Nah, ini kembali lagi dalam mencari paragraf kalimat utama dan ide pokok. Berikut adalah contoh paragrafnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging dan buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nikmat sekali. Pak Ardi jadi lapar. Ternyata buah kedondong enak juga ya, apalagi dicampur ayam. Pakai nasi, sambalnya yang pedas. Jadi deh sambal kedondong. Oke, kembali ke topik ya. Kita cari dulu kalimat utama dari teks paragraf berikut. Mana kalimat utamanya? Kalian cari dulu. Di awal atau di akhir? Atau awal dan akhir? Ya kan tadi kalimat utamanya ada 3. Deduktif, induktif, dan campuran. Kalian cari ya. Nah, Pak Ardi jelasin, ternyata kalimat utamanya berada di awal. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kenapa bisa di awal? Kita lihat yang terakhir. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ya nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa berdiri sendiri. Makanya di awal kalimat. Baiklah, setelah kita tentukan kalimat utama, kita cari ide pokoknya. Kita lihat yang paling atas dulu. Ide pokoknya adalah manfaat buah kedondong. Kenapa bisa manfaat buah kedondong? Kita kupas tuntas ya. Kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu terlalu panjang. Kita persingkat jadi intinya saja, nggak usah panjang-panjang, yaitu manfaat buah kedondong. Jadi tadi kan kalimat utamanya panjang, kita persingkat aja intinya. Terus yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong itu pun boleh, artinya sama. Terus yang ketiga, kegunaan buah kedondong. Guna sama manfaat kan sama artinya. Yang terakhir keempat, khasiat buah kedondong. Nah, semua itu bisa dipakai dalam ide pokok. Yang penting artinya sama, kata-katanya terserah kalian ambil yang lebih simpel atau lebih mudah. Bisa manfaat, berbagai manfaat, kegunaan buah, atau khasiat. Sudah mengerti anak-anakku? Baiklah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Sekarang kalian buka buku 6A, halaman 4. Kalian cari kalimat utama dan ide pokoknya pada bacaan tersebut ya. Jadi kalian cari kalimat utamanya dulu, habis itu baru ide pokoknya di masing-masing paragraf. Nanti kerjakan di buku tugas ya. Baik, semangat. Selamat pagi. Hai anak-anakku.
Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ardi ya. Untuk kelas 6 kan sudah beberapa kali Pak Ardi jelaskan tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu sendiri kalian harus cari kalimat utamanya. Kalimat utama itu ada di setiap paragraf. Gimana carinya? Kalimat utama itu kan ada 3. Tadi sudah Pak Ardi jelaskan. Induktif, deduktif, ataupun campuran. Ya, yang deduktif itu di awal paragraf. Yang induktif itu di akhir paragraf. Sedangkan yang campuran bisa di awal dan di akhir. Jadi kalian tentukan dulu kalimat utamanya. Setelah dapat kalimat utamanya, kalian singkat ambil intinya saja, nggak usah dituliskan semua kalimat utamanya. Itu adalah namanya ide pokok. Nah, untuk tugas kalian, kalian baca dulu dari halaman 3 sampai halaman 4. Sudah Pak ditulis ya tadi di video. Judulnya Perkembangbiakan Tanaman Padi. Di situ sudah ada contohnya. Untuk paragraf yang pertama sudah ada contohnya di situ. Kalian baca baik-baik. Nah, setelah itu kalian kerjakan paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gunakan tabel supaya mempermudah. Yang paragraf 1 kan sudah ada jawabannya di buku kalian. Jadi kalian tuliskan kembali saja. Kerjakan di buku tugas ya. Nanti setelah itu kirim ke Pak Ardi lewat PDF ya. Oke, itu saja dari Pak Ardi. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, dan ingat tetap semangat walaupun sedang pandemi virus corona. Salam sehat.